Kecelakaan memang bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Penyebabnya beragam, entah itu karena human error, bahkan mungkin karena faktor kendaraan itu sendiri. Sepanjang tahun 2024, Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas, Irjen Ahan Sulhanan membeberkan jumlah kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2024 mencapai angka 122.000 dengan total kematian hingga 27.000 orang. Ahan khawatir jalan raya bisa menjadi mesin pembunuh jika dibiarkan terus-menerus. Bahkan tragedi kecelakaan ini sendiri terjadi pada tahun 2015, yang mana seorang mahasiswa UPI berusia 21 tahun tewas terseret 30 km. Dan inilah kisah selengkapnya. Lalu, siapakah korban yang terseret sampai 30 km tersebut? Mahasiswa Fakultas Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Firman Nur Hidayat, 21 tahun, tewas terseret mobil Honda City sejauh 30 km. Insiden itu terjadi tanpa sepengetahuan dari pengemudi mobil yang diketahui bernama Yana. Kanit Laka Lantas Polresta Cimahi Ibda Tommy Fidianto menjelaskan kejadian itu berawal saat Firman yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega hendak menyalip mobil dengan nopol D1347 UI, tetapi saat akan menyalip, tiba-tiba ada sepeda motor dari arah berlawanan, dan beginilah kronologinya. Kala itu, Jumat 27 Februari 2015 malam sekitar pukul 23, Firman akan pulang setelah mengantar pacarnya di daerah Setiabudi. Ia berbelok ke kiri dari Jalan Raya Ciberurong menuju Jalan Kebun Kopi. Baru sekitar 20 meter atau depan Masjid Alam Jahirin, Firman hendak menyalip mobil sedan di depannya. Namun dari arah berlawanan ada sepeda motor lainnya, sehingga Firman membanding kiri dan terjatuh di kolong depan mobil sedan. Naas, bukannya berhenti, mobil yang belakangan diketahui bernama Yana, warga Andir, Bandung, malah memacu kendaraannya. Warga yang melihat mengejarnya, Yana mengebut mobilnya hingga masuk tol Pasir Koja dan baru berhenti di kilometer 116,600 tol Cikamuning. Tragisnya karena lokasi saat Firman terjatuh itu sekitar 300 meter dari rumahnya, bahkan mobil yang dikendarai Yana melewati gang menuju rumah Firman. Nah, diduga korban masih hidup saat mulai terseret mobil. Nah, bagaimana bisa? Nah, tepat di depan Masjid Al-Mujahirin, Jalan Kebun Kopi, tak temukan jajaran darah apapun. Firman yang hendak menyalip mobil sedan terjatuh karena bersenggolan dengan motor dari arah berlawanan. Ia terjatuh tepat ke kolong mobil bagian depan. Diduga korban saat itu masih hidup. Nah, ujar Supardi 48 tahun, ayah Firman, dari kesaksian warga pada saya, darah baru ada setelah sekian kilometer dari sini. Jadi kemungkinan besar saat itu terjatuh itu anak saya masih hidup. Sementara itu menurut Kapolres Cimahi AKBP Erwin Kurniawan, dari kesaksian warga yang mengejar, helm yang dipakai Firman baru terlepas sekian kilometer dari kejadian. Awalnya pecahan-pecahan helmnya, lalu helmnya, darah dan organ tubuhnya juga berceceran di jalan. Pengemudi mobil itu sendiri sebenarnya mengaku mendengar suara dakdikduk. Pengemudi mobil Honda City Nopol D1347 UI, Yana, mengaku melihat korban terjatuh dari motor ke depannya. Bahkan ia sendiri sempat melihat gapaian tangannya. Namun karena panik lihat warga, Yana malah tancap gas. Meski begitu, ia mengaku tak mengetahui apabila korban masih terseret mobilnya. Ujarnya, sampai pas masuk tol Cimahi, saya melambatkan laju kendaraan. Terus ada bus yang berdekatan dengan mobil saya. Kasih tahu kalau ada korban di belakang mobil saya, ujarnya. Namun saat ditanya, memang ia tidak merasakan keanehan dengan mobilnya saat melaju. Ia menjawab memang ada hal yang tidak biasa. Katanya, mobil kayak bawa barang, ada suara dakdikduk, tapi saya panik, takut dengan massa.
Nah, bagaimana ya kondisi korban setelah terseret sampai 30 km? Kondisi korban sangat mengenaskan. Tubuh korban berdarah, sementara baju yang dikenakan korban juga terkoyak, bahkan juga celananya. Bahkan helm korban yang dikenakan korban juga keadaannya hancur karena terseret. Nah, jasad Nur Hidayat dengan kondisi mengenaskan di kolong mobil langsung dibawa ke Rumah Sakit Cahya Kawaluyaan Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, korban pun akhirnya sudah dimakamkan. Faktanya sangat menyedihkan. Seharusnya korban mengatakan acara yang ia selenggarakan pada 28 Februari 2015. Namun, karena insiden naas itulah, teman-teman korban merasa terpukul dan kehilangan. Bahkan keluarga pun begitu juga. Bahkan orang tua korban juga pingsan berkali-kali akibat insiden ini. Selain itu, warga juga menemukan polosan korban dan menemukan kontak teman-teman kampus. Dan itulah yang mana warga juga mengabarkan kalau korban mengalami insiden naas. Itulah yang membuat teman-temannya juga merasa terpukul akibat korban tewas terseret 30 km tersebut. Dan akhirnya setelah kejadian naas itu terjadi, teman-teman Firman langsung mengadakan doa bersama untuk mengenang sosok korban. Usai insiden naas itu, dalam persidangan yang digelar pada Selasa 26 Mei 2015, kuasa hukum terdakwa sama sekali tidak mengajukan eksepsi. Dalam persidangan yang dilaksanakan di ruang PP1 dan dipimpin Hakim Ketua Edison sekitar pukul 12 WIB itu, beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Terdakwa Yana Supermaut tersebut nampak pasrah. Ia menyatakan memahami apa yang didakwakan kepadanya oleh JPU. Atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya sama sekali tidak mengajukan eksepsi. Sidang lanjutan diagendakan. Jaksa Penuntut Umum Andi Herman mengatakan terdakwa cukup kooperatif dalam menjalani sidang tersebut. Karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sidang akan langsung berlanjut ke tahap berikutnya dengan agenda keterangan saksi-saksi. Dalam kasus itu terdapat 16 orang saksi yang telah diperiksa, namun yang akan kami hadirkan dibatasi hanya 5 orang saja, yaitu keluarga korban dan saksi kejadian, kata Andi Herman usai persidangan. Akibat ulah sopir itulah pelaku dijerat dengan pasal 310, 311, dan 312 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Akibat perbuatannya itulah terdakwa diancam 12 tahun penjara. Dari pasal-pasal yang didakwakan, kata Andi, terdakwa terancam pasal 312 lantaran dianggap ada unsur kesengajaan. Saat mengetahui di bawah mobilnya ada korban, terdakwa malah meninggalkannya, bukannya menolongnya. Seperti diberitakan sebelumnya, mahasiswa yang beralamat di Kebun Kopi Gang Pelita nomor 55 RT 1/9 Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi itu terseret sejauh kurang lebih 30 km di jalan raya Kebun Kopi sampai ke kilometer 116.600B Tol Cipularang menjelang gerbang Tol Cikamuning. Jalan raya memang kerap kali terjadi kecelakaan, maka dari itu kita selalu harus hati-hati saat di jalan raya. Selalu patuhi aturan lalu lintas, cek kendaraan, dan jangan sampai kita mengalami kecelakaan, entah itu karena kita yang lalai sendiri atau mungkin karena faktor kendaraan. Jadi selalu waspada ya. Gak sengaja dong nemu seat lagi, yang mana ini adalah seat sungai yang sangat luar biasa di Minecraft, unik dan juga luar biasa banget. Karena sungainya terlihat seperti berliku ya guys ya, bahkan bercabang-cabang. Yang ini iya sangat besar dan juga bercabang-cabang, bahkan ada pulau di tengahnya yang cocok banget buat kalian bikin base. Nah, penasaran seatnya kayak apa? Ditunggu deh sesaat lagi tentang seat sungai yang sangat luar biasa, bercabang-cabang, besar kayak danau, dan juga unik tentunya.